hidup. Nah ini kan ada juga tantangan dari lingkungan warga di situ. Yang merasa anaknya jangan sampai ikutan sangga roda, manggung nggak pernah, latihan melulu gitu ya. Bagaimana Mbak berjuang untuk mematahkan kecurigaan atau kemarahan warga sekitar? Dalam hidup ini kan pasti ada pro dan kontra. Kita nggak usah ngelawan, Mbak. Dijalanin aja. Jalanin saja. Iya, tapi sambil kita kasih pengertian. Mungkin dengan cara sebulan 3 kali kita kumpul dengan orang tua. Gitu. Dan itu memang untuk setahun kesini sudah solid, Mbak. Tapi tahun-tahun kemarin kesananya itu memang selalu hampir setiap malam kalau kita latihan, pulang lo ngapain sih di sini gitu. Pulang, itu banyak sekali. Ya, saya juga banyak Mbak Heni, saya dengar banyak cerita mengapa Mbak Heni begitu mau bersusah payah untuk memberdayakan anak-anak ini adalah supaya mereka tidak terjebak dalam hal-hal negatif seperti drugs, narkotika, atau menjadi anak-anak yang kemudian disebut sampah masyarakat, karena mereka adalah bagian dari anak-anak Indonesia. Ya, keluarga Indonesia malam hari ini adalah mereka yang saya yakin mencintai Indonesia dengan caranya sendiri-sendiri. Mungkin beberapa tahun belakangan kita bisa mendengar lagu-lagu nasional yang dinyanyikan dengan sangat populer, sangat menghibur gitu ya. Setelah belasan tahun kita tidak mendengar komposisi lagu nasional seperti itu. Adalah seorang komposer yang dengan sukarela mendedikasikan hidupnya ternyata sudah belasan tahun untuk mengaransemen ulang lagu-lagu nasional. Siapa lagi kalau bukan Adi MS. Mas Adi, terima kasih sudah hadir di sini. Mas Adi MS, saya pernah waktu itu saya mau pakai lagu ilustrasi musik lagu nasional yang diaransemen oleh Mas Adi. Mas Adi bilang nggak usah, pakai aja Ros, itu nggak ada copyright, itu untuk Republik. Kita akan bersama mereka-mereka yang mencintai Republik sesaat lagi. Mas Adi MS itu waktu konser di Sydney Opera House. Sydney Opera House. Dan penyanyinya bule, orang Australia. Penyanyinya Stephen Smith. Dia sebenarnya penyanyi opera yang sering manggung di Sydney Opera House di dunia. Dia khusus bisa bahasa Indonesia untuk lagu itu atau yang pasti berbahasa Indonesia? Kita minta pada saat itu repertoar dari seluruh konser kita adalah karya-karya Indonesia, tetapi kita minta 2 dari Australia yang membawakan. Selain dari kita ada Binu, terus ada Levi Gunadi, Yohanes dan lain sebagainya. Dari Australia ada beliau Stephen Smith, kemudian juga penyanyi Australian Idol namanya Jessica Mowboy. Nah, waktu itu nyanyi Bengawan Solo. Wow. Nah, ini memang saya dengar waktu itu beritanya itu sold out, orang ngantri dan bahkan orang banyak sekali tidak kebagian tiket untuk menyaksikan bagaimana lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu nasional Indonesia diperdengarkan di Sydney Opera House dengan konduktor Adi MS. Wow. Saya pernah berpikir ya Mas Adi, kenapa punya ide untuk mengaransemen lagu-lagu nasional saat mungkin industri musik tidak laku lah mungkin di pasaran. Kenapa memiliki ketertarikan untuk itu? Saya kira panggilan aja ya. Saya suka lagu pop juga, saya suka lagu industri juga, nggak ada masalah. Tetapi ada panggilan yang saya merasa bahwa ini ada yang belum digarap gitu. Pada saat tahun 95 itu saya merasa resah gitu karena di televisi semuanya kalau ada lagu Indonesia Raya itu yang bikinan tahun 51 yang piringan hitam dan nggak pernah diganti ya. Resek-resek dan hampir setengah abad tidak pernah diganti. Itu tahun 95-an. Nah, kemudian tahun 95 saya bersama Mbak Titi Soeharto, Pak Murdiono waktu itu bikin sempat 3 lagu. Kemudian tetapi tidak diteruskan. Tahun 97 membuat lagi 1 album
Indonesia Raya, Bagimu Negeri, Syukur, kemudian ini tadi Indonesia Pusaka, banyak, ada 10. Kita orkestrasikan. Jadi memang terpanggil untuk mengaransemen ulang lagu-lagu itu. Ya, karena dorongan itu tadi, setiap lihat TV, kok bunyinya kresek-kresek gitu ya lagu Indonesia Raya. Padahal kalau bayangkan lambang negara kita Garuda ya, bendera merah putih, itu semua fisik, semua bisa dilihat. Kalau compang-camping misalnya Garuda kepalanya putus, ya kan, yang marah banyak. Tetapi how-come bagaimana Indonesia Raya itu dibunyikan di mana-mana selama berpuluh-puluh tahun, kresek-kresek gitu. Nah, waktu itu saya pikir, dan tidak ada yang merasa terusik gitu ya. Saya kira saya nggak mau nyalain orang, mungkin ya kebetulan ya mungkin panggilannya ini mesti melalui saya mungkin. Ya udah saya yang bikin, daripada nyalain orang. Ya kalau saya bisa, di depan mata ada pengusaha namanya Yuk Tanzil waktu itu dan beberapa lagi mau bantu. Pokoknya kita kerjakan, nah, dan seperti jadilah sekarang. Ibu Heni tadi, ya apa namanya, tidak menyalahkan pemerintah dan lain sebagainya. Sebenarnya semua dari kita bisa berbuat untuk kemajuan negeri kita. Kalau kita mau berbuat sekecil apapun, jadi itu tadi. Dampaknya besar. Berbuat sesuatu yang kata orang mungkin ngapain sih bikin kayak gitu, ngapain sih latihan mulu, manggung nggak pernah, tapi memiliki dampak yang besar. Ini sebagai seorang sineas sudah menjuarai banyak penghargaan film-film internasional. Dan rata-rata filmmu terkenal dengan seorang film yang tentang pemberdayaan perempuan. Menurutmu seorang sineas itu apa persembahannya untuk Republik? Karyanya ya, karya filmnya ketika bisa dipergunakan dan membuka wawasan orang, baik anak-anak dari yang kecil apapun sampai orang dewasa, itu sebenarnya udah merupakan kontribusi. Tapi kalau saya sendiri sih tidak pernah menempatkan diri saya hanya sebagai sineas yang kerjanya hanya mau buat film. Tapi saya juga ingin menggunakan film sebagai alat edukasi gitu. Jadi saya nggak mau sebagai sineas saya hanya mempromosikan film saya gitu. Jadi kita selalu harus lebih sering melakukan banyak hal supaya kita juga bisa memberikan dampak yang luar biasa pada mereka. Ini adalah contoh-contoh mereka yang mencintai Republik. Sesaat lagi ada sahabat Rosi yang juga ia mencintai Republik, tapi melakukan perjalanan selama 10 bulan mengitari Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Mengapa ia harus bersusah payah seperti itu? Sesaat lagi. Keluarga Indonesia, jika Anda penggemar dunia mode, maka Anda tentu tidak asing lagi pada saat Pekan Adi Busana di Prancis tahun 2002 lalu. Di antara deretan nama-nama perancang busana dunia, ada seorang perancang busana asal Indonesia. Ia memang tidak pernah benar-benar tinggal di Indonesia, tapi ia selalu merasa Indonesia dan sangat mencintai Indonesia. Dia adalah seorang desainer yang telah melalang buana di Eropa, di Zurich, juga di Italia. Dan saat ini dia bersama kita, terhubung melalui Skype. Karya-karyanya sudah mengisi butik-butik ternama di kota-kota besar Eropa. Dia adalah Farah Angsana. Hai Farah. Hai. Apakah Farah masih merasa orang Indonesia? Iya, saya tetap sebagai orang Indonesia karena keluarga saya masih tinggal di Indonesia. Saya harap dengan orang kenal saya maupun dengan koleksi saya, mereka akan lebih kenal Indonesia. Dengan orang melihat desain saya, mereka bisa tahu bahwa ini dari negara yang begitu spesial. I hope that they will come to see the beauty of Indonesia and to witness themselves of my country. Wow, wow, very nice. Okay, Farah, thank you so much. Alright, bye-bye. Okay. Bye, Farah. Wah. Sahabat-sahabat Rosi memiliki cara yang berbeda-beda untuk menunjukkan kecintaannya pada Republik. Ada Mas Adi, ada Mbak Nia, juga ada Mbak Heni, dan tentu saja semua yang ada di sini. Nah, berikutnya ada seorang jurnalis senior yang mengelilingi Indonesia selama 10 bulan dan beri konfirmasi lagi cintanya terhadap Indonesia. Lihatlah perjalanannya.